يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Separuh ayat ini di dalam kitabnya Tibun Nabawi, beliau menyebutkan kaidah pokok ilmu pengobatan itu ada 3. Yang pertama kata beliau adalah hifdzul sihah, menjaga kesehatan badan dengan cara melakukan anjuran dan perintah. Menjaga kesehatan badan dengan cara melaksanakan anjuran dan perintah. Dan ini ayatnya tadi wakulu wasrobu, makan minumlah, perintah. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang kedua adalah al-himyah, menjaga diri dari perkara yang menyakitkan, artinya menghindari larangan-larangan. Ini namanya al-himyah, menghindari larangan-larangan. Apa yang dilarang kemudian kita tinggalkan. Dan tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tusrifu, dan jangan berlebih. Ini juga larangan. Ada larangan di sana. Terus bagaimana kalau sudah masuk? Kalau makanan itu sudah masuk, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, istifraq, keluarkan dia. Maka kaidah yang ketiga adalah keluarkan. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan 10 perkara yang harus dikeluarkan dari tubuh, yang apabila dia di dalam tubuh mendekam akan membahayakan tubuh. Ada 10 perkara yang dia harus dikeluarkan. Adapun yang pertama hifdzul sihah. Hifdzul sihah merupakan perintah untuk menjaga diri dari penyakit, menjaga kesehatan dengan cara melaksanakan perintah. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan di dalam Fawaidul Fawaid bahwasanya hifdzul sihah, hifdzul quwwah muqaddimun alal himyah. Dan menjaga kesehatan dengan cara menjalankan perintah dan anjuran lebih dianjurkan, lebih diutamakan daripada meninggalkan larangan. Jadi ada 3 kaidah. Yang paling utama adalah hifdzul sihah. Ini termasuk kekeliruan ketika hifdzul sihah diterjemahkan menjadi preventif, mencegah penyakit. Ya, kalau kita mengacu, dari mana kita bisa menerjemahkan? Kalau kita mengacu dari buku Litanwir Istilahi Tibiyah, ada buku mustalah pengobatan satu-satunya yang tertua yang masih tersisa. Judulnya Litanwir Litanwir fil mustalah Tibiyah. Itu ditulis oleh Abul Hasan Mansur Al-Qomari Al-Bukhari. Penulis ini hidup di tahun 400 Hijriah. Dan banyak yang mengatakan pada awalnya Ibnu Sina itu belajar ilmu pengobatan dengan dia. Tetapi ketika Ibnu Sina itu belajar ilmu pengobatan ke barat, kemudian dia tidak mengakui kalau dia belajar dengan Abul Hasan Mansur Al-Qomari Al-Bukhari. Dan bukunya ini adalah buku kamus atau buku mustalah tibiyah, mustalah pengobatan tertua yang masih tersisa satu-satunya. Di sana disebutkan itu demikian, bahwasanya yang dimaksud dengan hifdzul sihah adalah hifdzul quwwah, yakni menjaga diri dari perkara-perkara yang kemudian kita sampaikan untuk dilakukan. Menjaga kesehatan badan dengan cara melakukan anjuran-anjuran dan perintah, seperti perintah makan, perintah tidur, ya, perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, dan seterusnya. Ini perintah. Dan ini masuk kategori hifdzul quwwah. Dan ini masuk kategori hifdzul sihah. Loh, apa hubungannya antara hifdzul quwwah dengan hifdzul sihah? Bukankah hifdzul sihah adalah kekuatan badan, sementara hifdzul quwwah adalah kekuatan keimanan? Apa hubungannya? Kita ingat ketika kita masih kanak-kanak, kita belajar hadis Arba'in An-Nawawi. Di hadis yang ke-6 di sana dijelaskan bahwasanya manusia itu memiliki segumpal daging.
Yang ida fasadat jasadil kulluh, yang kalau dia rusak semuanya. Ida sholat jasadil kulluh, yang kalau dia baik semua. Wah iya qalb, dan dia adalah qalbu. Ya. Dan pada intinya hidup kita ini adalah untuk menjaga kekuatan qalbu, baik dari sisi fungsi ataupun dari sisi materi, baik secara dunia ataupun secara akhirat. Ya kan? Keimanan tertancap adanya di sana, kekafiran tertancap adanya di sana, kemunafikan tertancap adanya di sana, keyakinan tertancap adanya di sana, dan penyakit badan yang membahayakan pun adanya di sana. Dan dialah rajanya organ. Sampai-sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dia rajanya organ, dialah pemimpin organ. Kalau dia baik secara fungsi, baik semualah hakikat tubuh ini. Kalau dia buruk, baik secara materi ataupun secara fungsi, maka buruk pula lah. Ya, sedetik kolbu itu berdetak, jantung itu berdetak, maka sedetik pula ada kehidupan. Kalau istirahat dia 1 menit, istirahat pula kita selamanya, kan begitu? Iya kan? Kalau sampai kolbu yang dimaksud di sini adalah kolbu yang kulubulati fi sudur, yang ada di dada. Ya, kalau kolbu diartikan hati, adanya di perut sini kan? Hati itu liver, kabid itu adanya di sini, di perut bagian kanan. Yang dimaksud kolbu adalah kulubulati fi sudur, yang ada di dada. Dan yang ada di dada bukan hati, tapi jantung. Walaupun orang mengatakan dari mata turun ke hati, nggak turun ke jantung, itu maksudnya jantung. Tapi kayaknya nggak elok kayaknya kalau orang mengatakan dari mata turun ke jantung. Oh, nggak nyambung mas, kurang cakap itu. Soalnya kan dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, ya kan? Nggak terakhirnya tuh nggak gitu loh ya. Makanya ya udahlah hati, saya nggak apa-apa. Padahal kalaupun di bahasa Inggris kan pun heart kan, heart itu apa? Bukan liver. Heart sebenarnya hati itu liver kan? Betul nggak? Liver sebenarnya jantung, ya kan? Maka sebenarnya yang dimaksud itu ketika seseorang mengatakan kolbu, yang dimaksud jantung, ya kan? Makanya ketika mengatakan panah asmara bersarang di dadaku, berarti kan jantung, ya kan? Sabar gitu kan? Nggak ada orang sabar memegang sini kan? Itu lapar namanya ya. Nah, sabar itu nggak ada, karena hati di sini, ya kan? Hati di sini. Jadi nggak ada orang begini, nggak, adanya begini, ya kan? Bahkan yang lagi ngetren sakit adanya bukan di sini, gitu kan? Yang dimaksud di hati itu bukan di sini. Kalau liver kan di sini nih, itu bukan, tapi di sini kan, di hati. Udah ketawa lagi. Itu yang dimaksud dengan, dan kalau dia baik semua, kalau dia buruk semua. Kalau dia istirahat 1 menit, istirahat semuanya, selamanya kita istirahat. Padahal kita bayangkan coba, ini orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya pun, Allah Subhanahu wa taala tidak diakui sebagai Tuhannya pun, jantungnya tetap berdetak, ya kan? Tetap diberikan detak jantung. Coba kalau jantungnya juga ingkar sama pemiliknya. Kamu aja ingkar sama Tuhanmu, saya juga akan ingkar sama kamu. Saya nggak mau berdetak kali ini. Matilah kita. Mati itu. Ya, mereka nggak mikir sedemikian rupa. Dan untuk memikirkan kebesaran Allah, lihatlah badan kita. Kita belum, nggak usah buka mata kemudian melihat keluar. Perhatikan badan kita. Ya kan, Allah hentikan detak jantung, mati kita. Mau apa coba? Ya. Dan dia puncaknya ilmu pengobatan di situ. Kalau dia baik maka baik semua, kalau dia buruk semua. Apa kerja dia? Perhatikan apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah. Jadi beliau menulis Tibbun Nabawi itu berpencar-pencar. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, ketika seseorang habis isya kemudian dia tidur. Seseorang habis isya kemudian dia tidur.
maka kolbu yang bersifat panas ini, maka panasnya akan masuk ke lambung. Panasnya akan masuk ke lambung. Kemudian dia akan mengurai makanan yang ada di lambung sampai tidak tersisa dan terurai semuanya. Kemudian makanan ini akan menjadi nutrisi dan saripati makanan yang kemudian bisa menjadi darah, cairan, gizi, nutrisi dan seterusnya. Sekarang bayangkan kalau sekiranya orang tidurnya jam 12 malam, panas jantung baru masuk jam 12 mas, bangun jam 3, baru 3 jam. Yang namanya coklat batangan 6 jam itu baru ancang-ancang mau dicerna, ancang-ancang belum dicerna 6 jam, dan itu belum dicerna. Kalau makanya coklat itu kayaknya rasa-rasanya sampai besok pagi itu nggak tercerna, jadi busuk namanya. Ya, ini makanan berhubungan dengan kesehatan, dan persis apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam diwannya, bahwasanya penyebab penyakit ada 3. Salah satunya adalah makan makanan berlebih. Apa yang dimaksud dengan makanan berlebih? Memakan makanan yang tidak tercerna. Dan Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan wa kulu wasrabu wa la tusrifu, makan minum jangan berlebihan, beliau juga memberikan kisah lagi, yakni bagaimana Luqman memberitahukan kepada anaknya. Luqman mengatakan, sekiranya engkau makan, maka kalau perutmu sudah kenyang, kemudian masih ada makanan lagi, maka engkau berikan kepada anjing, itu lebih baik daripada engkau makan. Maka terkadang kawan kita ini kadang-kadang habis makan nasi, enaknya makan apa ya? Makan najib, susah kita jawab kan? Ada pertanyaan lagi yang lebih susah lagi saya jawab. Makan itu buah dulu apa nasi dulu? Coba. Sama nggak dengan orang Batam dan Jakarta? Buah dulu apa nasi dulu? Buah dulu. Ini berarti FC, food combining. Dan ini dilahirkan di Inggris oleh Catherine Marsden. Makan itu baiknya buah dulu 45 menit baru nasi. Ini pendirinya adalah Catherine Marsden dari Inggris. Food combining ini namanya. Sementara Luqman mengatakan tadi demikian, kalau kamu makan kemudian sudah mencukupi perutmu, maka kamu berikan kepada anjing, itu lebih baik daripada kamu makan. Nah, kalau antum makan buah kemudian udah kenyang, ngapain makan nasi mas? Ya kan? Wah, kalau begitu saya makan nasi dulu dong, baru buah. Ya kalau sudah kenyang juga nggak makan buah. Antum mau pilih makan nasi atau makan buah? Kan gitu, nasi dan buah. Aduh, kan begitu orang hari ini. Hah? Buahnya? Kenapa? Kan begitu. Iya, memang kadang-kadang ya saya akan makan buah itu dikarenakan mereka mengikuti pola pikir Amerika. Apa pola pikir Amerika? Tahun 1950 Amerika mencanangkan 4 sehat 5 sempurna. Biar setiap makan ada buahnya. Dan pola makan tersebut waktu itu karena Amerika dalam kondisi kekurangan gizi dan nutrisi. Itu tahun 1960. Dan tahun 1960 Bapak mungkin masih ingat, Pak Karno mengadopsi pemahaman pola hidup Amerika ini kemudian dibawa ke Indonesia. Itu di 4 sehat 5 sempurna di negeri kita ini ditetapkan tahun 1960. Mungkin yang tua-tua masih ingat, saya aja masih ingat. Kalau anak muda walaupun ketawa saya percaya nggak ingat itu, nggak tahu. Kalau bapak saya percaya. Hah? Ada pelajaran SD ya. Dan orang hari ini pakar-pakar peneliti mengatakan bahwasanya penyebab penyakit degeneratif abad ini adalah 4 sehat 5 sempurna. Benarkah demikian? Al-Imam Al-Qayyim menyatakan dalam Zadul Ma'ad bahwasanya seseorang itu tidak boleh mencampurkan makanan, menggabungkan antara makanan antara ikan dengan telur. Nggak boleh. Antara daging dengan daging, antara ikan dengan susu, antara telur dengan susu. 4 sehat 5 sempurna masuk semua, gimana? Ya kan? Ternyata yang namanya makanan itu betul. Kalau kita tarik ke belakang lagi,
bahwasanya asal mula manusia difirman kalau Allah Subhanahu wa taala, asal penciptaan manusia, khalaqal insana min sulalatin min tin. Manusia itu diciptakan dari mana? Benar? Benar dari tanah? Ya. Atau kalau kita dari saripati yang berasal dari tanah. Berarti bahan kita dari tanah. Kita makan sayur. Loh, kalau kita makan kambing, ya kambing makan rumput kan? Ya enggak? Kita makan kambing makan rumput, kambing makan kita kan? Nah, artinya kita memakan saripati makanan yang berasal dari tanah. Maka terbentuklah kita. Berarti makanan lagi. Iya kan? Maka pantas ketika Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan seorang lelaki harus berjanji pada dirinya akan 3 hal. Salah satunya adalah tidak boleh meninggalkan makan sama sekali, karena dari makanan itu akan menjadi sperma. Yang kedua, tidak boleh meninggalkan berhubungan badan. Ya, yang ketiga, tidak boleh meninggalkan jalan kaki. Ya, karena jihad jalan kaki, betul nggak? Mengantar jenazah jalan kaki. Lah kalau kita dikit-dikit pakai motor, sedikit aja pakai motor, nanti kalau disuruh tawaf, baru kali ini saya merasa capek gitu ya. Ya gitu kan. Tapi kalau sudah biasa, jadi seperti olahraga, jadi kuat terus gitu kan. Maka tidak boleh meninggalkan jalan kaki. Untuk bisa jalan kaki ya makan kan. Gak boleh meninggalkan berhubungan badan. Agar bisa berhubungan badan kan makan. Ya kan? Bagaimana mungkin orang tidak makan, tidak minum kemudian bisa beranak pinak? Enggak, saya 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Ya nggak bakalan punya anak. Ada orang hari ini yang 40 hari 40 hari 40 malam nggak makan, nggak minum. Hari ini ada, nggak penting seperti itu. Yang seperti itu kan kita tinggalkan yang kayak itu. Oh gitu ya, tinggal kita. Nggak mungkin kemudian kita datangi. Ya, ini ada pemberitahuan 10 menit lagi Isya. Benar kata yang memanggil, bahwasanya berikan sepatah 2 patah. Ini. Belum. Ya paling nggak patah ya, perkataannya kan patah, sepatah 2 patah. Memang terpatah-patah kan akhirnya. Kalau begitu berarti bagaimana? Makanan dan minum pokok pengobatan, betul, karena badan manusia terbuat dari saripati yang berasal dari tanah, kecuali antum berasal dari besi. Ya, ketika kursi besi itu rusak, kemudian patah, apa yang akan antum lakukan? Bawa ke tukang kayu? Tidak, mesti ke tukang las, urusannya ke besi. Begitu pula ketika kayu rusak, antum bawa ke tukang las? Enggak, mesti dibawa ke tukang kayu. Lah kalau tubuh antum rusak, maka bagaimana cara solusinya? Antum berpikir kembali, dulu saya dibikin dari apa ya bahan bakunya, kan begitu? Oh, bapak dan ibu saya membuat nutfah berasal dari saripati makanan yang berasal dari tanah. Kalau saya ada kurang dan lebihnya sedikit, ya sudah, berarti untuk servis saya berarti dari saripati yang berasal dari tanah. Dan ini bukan nggak logis. Kalau manusia makan tanaman, sakit kemudian makan tanaman, atau memakan makanan, ini sangat logis, karena mengobati dengan bahan bakunya dia. Kurang logis dari mana? Kalau itu butuh penelitian yang bagaimana? Justru ini sangat logis sekali. Dan makanya Imam Al-Jauziyah menyatakan, sebentar lagi, tugas pengobat itu ada 3. Yang pertama, menjaga agar saripati makanan tidak menumpuk. Yang kedua, menjaga agar kekuatan tubuh tidak menguras saripati makanan. Dan yang ketiga, menyimbangkan keduanya. Berarti makanan itu pokok. Kemudian beliau juga mengatakan seorang pengobat, kata Ibnu Qayyim, seorang pengobat itu adalah orang yang tidak bersegera memberi obat kepada pasien, akan tetapi dia lebih cenderung kepada memberikan makanan, karena makanan merupakan obat.
Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan sekiranya manusia memiliki al-himyah dan ad-dawa, maka dia memiliki pengobatan yang sempurna, memiliki pola hidup dan pola hidup ya, pola makan, pola hidup, dan memiliki obat, maka dia memiliki obat yang bagus. Akan tetapi kalau dia memiliki hanya al-himyah saja, hanya pola hidup saja, hanya pola makan saja, maka hal ini cukup, tidak membutuhkan dawa, tidak membutuhkan obat. Barang siapa yang memiliki pola hidup, maka dia tidak butuh obat, dan barang siapa yang memiliki obat, maka dia sangat butuh akan pola hidup. Maka sampai hari ini kita ketahui orang yang diabetes walaupun dia makan obat pasti butuh pantangan. Orang asam urat meskipun dia minum obat mesti butuh pantangan. Akan tetapi orang yang tidak meminum obat dengan menggunakan pola hidup, mungkin dia masih tegar.